Kenaon markeun kieu. Ini di mana duduk ini? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati, Abah Haji Amsyari. Oke. Abah Haji Amsyari, para ulama, para kiai, para tuan guru, para habaib yang saya cintai dan yang Allah muliakan, bil khusus para panitia yang luar biasa mengadakan acara yang super mewah dengan panggung rising yang indah, tenda yang serba putih dan video shot yang banyak sekali. Berikan tepuk tangan untuk para panitia yang luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Allah Allah, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi Muhammad. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Nabi, Sayyidina Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. C
Cek satu. Abang teknisi izin ehonya minta dimatikan. Cek. Oke, cek 1, 2, 3. Rika. Bagus. Ada nama Rika di sini. Mana Rika? Kamu kenapa jadi gendut, Rika? Apa kabar semuanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga. Gimana hari ini, sehat? Terima kasih, itu yang AA harapkan. Aku cuma gak mau dengar kamu sakit. Karena apalah artinya penceramah tanpa jamaah di hadapannya. Betul? Maka Nabi pernah mengatakan, Kul lam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan olehmu ya Muhammad, Anda belum beriman, Anda baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Insyaallah yang hadir maulid malam ini, yang bertahan sampai selesai nanti, berkah sholawat, berkah Al-Quran yang dibaca oleh Al-Mukarram Letda Infantri Haji Maksum, yang di rumahnya punya masalah, pulang dari sini Allah selesaikan masalahnya. Berkah kehadiran Al-Habib Gaish bin Abdurrahman As-Segab, berkah sholawat, yang di rumahnya ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Bahkan yang di rumahnya punya hutang, pulang dari sini bayar. Ini saya baru tahu nih warga Pondok Kelapa, Masya Allah, cantik-cantik sebagian. Jangan tersinggung mah, karena konsep saya di dunia ini yang cantik cuma 2 orang Pak Haji. Yang pertama ibu kita, yang kedua istri kita. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal yang gak jelas bentuknya, tapi kalau dia ada di tangan laki-laki yang tepat, maka perempuan itu akan jadi ratu dalam rumah tangganya. Begitupun sebaliknya, walaupun dia cantik bagaikan Neng Paula, tapi kalau suaminya kurang bersyukur dengan istri yang baik dan cantik, maka istri itu akan jadi babu dalam rumah tangganya. Maka untuk para suami, ada pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pak, ngomong, Pak. Oke, sebelah sini, Ma. Ada pesan dari Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kalau rumah tanggamu mau bahagia, kalau rumah tanggamu ingin seperti rumah tangganya Nabi, syaratnya cuma satu. Apa kata Sayyidina Ali? Jangan coba-coba sakiti hati perempuan. Tenang. Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Betul. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya perempuan itu ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal, betul. Setuju. Tahlil. Mah, itu mah takbir. Tahlil, ma la ilaha Muhammadur. Di Pondok Kelapa kalau orang mati suka tahlil nggak? Masa sih? Di Pondok Kelapa kalau orang mati suka tahlil. Lalu tadi mana sih? Dunia ini nggak ada yang abadi, maka yang kaya nggak perlu som. Apalagi yang susah. Yang ganteng jangan som. Apalagi yang burik. Yang cantik jangan som. Apalagi yang petot. Tahu petot? Bukankah semua cuma titipan?
harta, titipan, jabatan, ilmu, istri, titipan. Sebelah mana penitipan istri? Ya Allah, kalau memang harta itu titipan, ya Allah, titipkan kepada jamaah yang hadir malam ini harta yang banyak dan barokah, agar para jamaah bisa ziarah ke Mekah dan Madinah, agar kami bisa tawaf keliling Ka'bah, agar kami bisa sa'i Safa dan Marwah, pulang dari sana beli rumah megah, beli mobil mewah, mati husnul khotimah. Itu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu. Karena kita sadar hidup ini gak ada yang lama, betul. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, la haula wala quwata illa billah. Maaf Pak RT, itu Tayo yang ngomong tuh. Pak Lurah, Kiai, astagfirullah. Rupanya umat mulai kurang ajar. Khusus Kiai, khusus santri, ini yang di depan nih calon-calon ulama nih. Khusus santri, khusus Kiai wafat. Nanti kalau ada kabar Al-Habib Gaish bin Abdurrahman, Letda Infantri Haji Maksum, AA Roma Muda wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khatimah. Maksudnya apa ini? Jawabnya bukan amin, insya. Bapak, biasanya kalau acara didominasi jamaahnya oleh emak-emak. Dari awal tahun sampai hari ini saya ceramah, belum pernah menemukan jamaah laki-laki sebanyak malam ini. Ini jamaah laki-laki terkeren yang saya temukan. Tepuk tangan untuk bapak-bapak yang luar biasa. Itu di belakang emak-emak bapak-bapak itu. Sayang, kamu kenapa di situ? Harusnya emak-emak di sini gabung. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Karena saya tidak lahir dari termos. Saya tidak keluar dari sound system. Semua laki-laki keluar dari rahim seorang ibu. Dan ibu kita adalah perempuan. Maka hati-hati dengan makhluk yang namanya perempuan. Di balik kecantikannya, senyum manisnya, lembut tangannya, lembut bahasanya, ternyata perempuan punya kekuatan yang luar. Mana kekuatan mereka? Satu, yang namanya ibu-ibu ini ahli sejarah yang luar biasa. Kalau berantem dengan suami, itu yang dibahas bukan masalah hari ini, Pak. Masalah setahun yang lalu, yang ketahuan cetan sama janda. Perempuan ini ahli sejarah. Yang kedua, ibu-ibu ini perempuan punya radar super canggih. Dimanapun suami naruh duit, pasti tahu, betul? Maka sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk halus. Hatinya selembut sutra. Hati-hati, jangan coba-coba sakiti hati wanita kalau hidupmu tidak ingin menderita. Pak, saya manggilnya bapak apa abah? Abah. Kalau yang di depan ini santri ini. Hei santri, hidup santri, hidup santri, hidup santri. Takbir. Sallu ala Muhammad. Berbahagialah mamah yang punya anak jadi santri. Berbahagialah abah yang punya anak di pondok pesantren. Berbahagialah ibu yang punya menantu seorang santri. Barokah. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau mama punya mantu seorang santri, apalagi kiai, insya Allah berkah mah.
Mana berkahnya coba lihat. Mertua pelit tinggal di Ruqyah. Punya istri cerewet. Saya rasa tidak akan sembuh. Karena wanita hari ini tidak mempan di Ruqyah. Tapi di rupiah. Betul begitu? Saya doakanlah para jamaah baik-baik, sehat-sehat, bahagiamu, bahagiaku. Dari tamu. Dari tamu juga. Nih grup hadrah dari mana ini? Ya namanya apa? Nurul Qalbi. Masya Allah, ajib, ajib, ajib. Nanti kita sholawatan lagi. Biar berkah. Mah, tambahin. Iya, Aa. Coba, Mama. Pak, kalau di rumah suka begitu. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Disewakan rokok 2 lantai. Silahkan hubungi. Buat usaha. Baik, di belakang ada tulisan memperingati Maulid Agung Sayyiduna Muhammad dan santunan anak yatim. Mari meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju kehidupan yang berakhlakul karimah. Ini konsepnya keren ini. Boleh tepuk tangan untuk konsep. Tapi saya mau nanya, boleh nggak? Apakah ada di dunia ini akhlak sehebat Nabi Muhammad? Apakah ada di dunia ini sabar sesabarnya Nabi Muhammad? Allah menurunkan para nabi dan rasul jumlahnya 124.000. Berapa? Ini bukan jumlah yang sedikit. 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 kemudian diurut menjadi 25 yang wajib diketahui. Dari 25 diurut lagi menjadi 5 yang disebut ulul azmi. Dari 5 ditarik lagi, diambil 1 jenderal yang paling hebat, 1 jatuhlah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah para nabi yang lain gak soleh? Soleh. Apakah para nabi yang lain gak sabar? Sabar. Salah satu nabi yang terkenal kesabarannya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub dikasih ujian sama Allah, badannya penyakitan, borok, belatung penuh di badan. Setiap mau sholat ini belatung diambil atu Pak, ditaruh di visin, ditaruh di piring. Selesai sholat ini belatung dimasukkan lagi ke tubuhnya. Sesabar-sabarnya kiai akhir zaman, ada nggak yang model seperti Nabi Ayub? Kagak ada. Tapi sabarnya Nabi Ayub tidak sampai kepada sabarnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi. Beruntung Bapak Ibu yang duduk malam ini di tempat majelis yang mulia ini. Kenapa? Kita orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendengarkan sejarah manusia termulia Sayyiduna Muhammad. Enggak ada jaminan besok kita masih hidup, Pak. Pak, Ma, enggak ada jaminan tahun depan kita masih bisa maulid. Dari jam berapa duduk di sini? Hah? Dari 7:30 Mamah duduk di sini nahan nahan pan, nahan ger, nahan ngan, nahan ken. Alasannya apa? Alasannya apa? Anjay. Bukan demi salah. Jawabannya demi cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad. Kalau bukan karena Nabi, gak mungkin Mamah mau duduk di jalan di situ. Kalau bukan karena cinta kepada Nabi, gak mungkin Bapak mau duduk dari jam 7:30 sampai nanti jam 12. Mudah-mudahan pengorbanan kita tempat ini akan bersaksi di hadapan Nabi Muhammad SAW
bahwa kita pernah duduk bareng-bareng membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya lagi, adakah Nabi sehebat Nabi Muhammad? Adakah Nabi sesabar Nabi Muhammad? Adakah Nabi semulia Nabi Muhammad? Adakah Nabi setampan Nabi Muhammad? Mau tahu wajah Nabi gak? Mau tahu gambaran wajah Nabi gak? Tuh lihat Habib Gesh bin Abdurrahman, ganteng apa enggak? Ini cucu kesekian puluh. Bagaimana dengan datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya dalam Al-Barjanji dikatakan, Anta syamsun, anta nurun, anta syamsun ya Muhammad, engkau bagaikan mata. Anta syamsun ya Muhammad, engkau bagaikan sang surya, sang bango. Anta badrun, engkau bagaikan bulan. Pernah lihat bulan purnama? Tanggal 14. Indah enggak? Indahnya bulan purnama tanggal 14. Enggak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Nabi Muhammad. Pernah lihat matahari di pantai waktu sore? Namanya sunset. Ya terserah saya. Indah enggak? Indahnya matahari di waktu sore, Pak, Ibu. Enggak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi. Adakah yang setampan Nabi? Jawabnya begini. Tentunya tidak ada. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Adakah yang setampan Nabi? Tentunya. Ngomong. Adakah yang sesabar Nabi? Tentunya. Adakah yang semulia Nabi? Tentunya. Adakah maksa banget. Maksa. Nggak ada akhlak semulia baginda Muhammad. Makanya dalam satu riwayat, Nabi setiap ke masjid suka diludahi sama orang Yahudi. Abah Haji pernah dengar ya? Setiap Nabi ke masjid selalu ada yang wajah Nabi diludahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Setiap Nabi ke masjid, setiap itu ada yang meludahi wajah Rasulullah. Tiba-tiba yang meludahi enggak ada. Ditanyakan Nabi sama Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, saya mau bertanya. Mau nanya apa ya Rasul? Itu yang suka ngeludahin kemana itu? Kata Abu Bakar, sakit ya Rasul, ambeien. Na'udzubillahimin. Kata Nabi, baik. Kalau begitu selesai sholat nanti kita tengok ke rumahnya. Bayangkan. Yang setiap hari zalim, julid, memfitnah Nabi. Julid sama Nabi. Giliran sakit ditengok sama Nabi. Bagaimana dengan kita Pak Ibu? Kita punya tetangga nih. Kerjaannya julid, mitnah kita, ngejelek-jelekin kita. Tiba-tiba ada berita dia sakit. Gimana ngomongnya? Dah. Alhamdulillah. Nah ini kita beda dengan baginda Rasul Muhammad. Maka berangkat Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Sampai di rumah ini si Yahudi. Kata Nabi, Om, sakit apa Om? Ini bahasa kita ini, bahasa kita. Kata si Yahudi, sudah 2 hari badan saya lemes tak berdaya. Muhammad, setiap hari engkau saya ludahi. Setiap hari engkau saya zalim. Kalau hari ini engkau mau balas kejahatanku, silahkan Muhammad. Aku pasrah dengan kondisiku hari ini. Aku sedang sakit ya Muhammad. Maka Nabi menjawab, tenang, tenang.
Saya datang ke sini bukan mau balas dendam, kata Nabi. Kamu jangan oskadon, suudon. Saya datang ke sini mau nengok. Saya doakan mudah-mudahan ente buru-buru sembuh. Ini si Yahudi menangis, Pak. Meneteskan air mata kemudian berkata, ya Rasulullah, terbuat dari apa hatimu ya Muhammad? Setiap hari saya zolim, saya fitnah, bahkan saya ludahi engkau. Giliran aku sakit, Anda orang pertama yang datang menengok kepadaku ya Muhammad. Sementara sahabatku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, mereka nggak ada nengok. Maka saksikan ya Muhammad, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yahudi masuk Islam dengan akhlaknya baginda Muhammad. Makanya kalau ada tetangga sakit, tengok, jangan ditakut-takutin. Lihat, Pok, kenapa? Apa? Oh, gagal ginjal. Itu tandanya ibu kurang minum. Betul? Harusnya kata dokter, ibu sehari semalam itu 1 toren. Insya Allah sembuh ibu, yang penting mau berobat, berusaha. Tetangga saya, saudara saya kemarin sembuh kok, alhamdulillah. Semangat ibu, semangat. Begitu. Jangan lihat tetangga malah ditakut-takutin. Sakit apa bu? Ambeien. Wah bu, saudara saya kemarin 2 hari di rumah sakit. Pulang. Sembuh. Ini tetangga sialan. Karena hidup ini kita butuh orang lain. Betul nggak? Pejabat butuh rakyat. Rakyat butuh kiai, butuh jamaah. Jamaah butuh. Bagaimanapun hebat seorang penceramah, terkenal, pinter, bahasanya bagus, ngaji kitabnya hebat, tanpa jamaah kami bukan apa-apa. Dari jauh saya datang dari Parungkuda, Sukabumi, berdekatan dengan pondok pesantren Darul Habib. Saya tinggal di situ, datang ke sini niat ceramah, karena jamaah nggak dikasih tahu, misal kadang nyampe saya ceramah, saudara-saudara. Kata yang liwat, Om sehat Om. Orang gila ngomong sendiri. Saya bisa gagah semangat ada Bapak di depan. Saya bisa semangat ada kamu di situ. Hidup para jamaah. Bila engkau bahagia, aku pun bahagia. Bila kau merana, aku pun merana. Oh jamaah, semua oh jamaah, apne में गाहों में दिल चुराओ में. Semua tenang, tenang. Itu ngehafal ya, nggak wajib lagu, nggak wajib hafal. Yang wajib hafal baca Quran sama sholawat. Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim. Angkat suaranya. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun musik yabdu mimani ahmadi. Rohatil fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimani ahmadi fi layalil
في ليالي المولد عبد الله nama Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua karena semulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka. Keren. Tepuk tangan untuk Hadrah. Ajib, ajib, ajib. Masya Allah. Halal. Cek satu. Hanya matikan lagi. Keren. Kamu pikir nabok begini gampang? Jadi ingat waktu masa kecil dulu. Kan Ama kecil dulu. Dulu itu belum ada terbangan Hadroh Marawis. Tahun 80 yang ada band tabok. Mak-mak. Itu kalau ada hajatan, nikahan. Mama tuh 5 orang. Bawa tas gede-gede tuh. Buat pisang. Itu kalau lah di panggung mama. Buh. Ada musiknya. Keren, keren. Coba. Jadi masih koplot. Zaman-zamannya Nasi Daria, Almanar. Saya tuh paling seneng lagu Jilbab Putih. Jilbab putih lambang bukan keputihan, kesucian. Nah, musik siap. 1, 2, 3. Jilbab putih lambang kesucian, lembut hati teguh kasih penuh pendirian. Jilbab bagaikan cahaya yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Di balik jilbabmu ada jiwa yang takwa, di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Capek aing. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mohon maaf Pak Haji, Umi, kalau ceramah serius, ini udah malam, pasti banyak yang tidur. Bahkan kadang-kadang pura-pura kencing. Mau kencing dulu kagak balik lagi. Yang penting melek aja dulu. Nah udah melek baru saya ngomong sejarah Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Catat, dengarkan, catat, amalkan. Bahwa di malam kelahiran Nabi banyak peristiwa yang luar biasa. Masya Allah. Rohatil atyaru tashdu pi layalil. Tuh tadi dibaca tuh salawatnya. Tahu artinya enggak? Rohatil atyaru tashdu pi layalil maulidi.
Di malam kelahiran Nabi, burung-burung bernyanyi menyambut kelahiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Pondok Kelapa ada nggak bayi model begitu? Pas begitu lahir burung semua nyanyi gitu. Orang paling kalaupun ada burung hantu. Yang kedua, di malam kelahiran Nabi, kota Mekah yang gelap berubah menjadi anta syamsun, anta nurun. Bahkan cahayanya sampai ke negeri Syam, Pak Haji. Sampai ke Yordania. Pernah ke Yordan? Main. Itu dari Cipete, Yordan. Cahayanya ini Masya Allah. Makanya dalam kitab Qisasul Anbiya, setiap baginda Rasul keluar rumah, si awan akan langsung turun memayungi wajahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa setiap Anda keluar awan memayungi wajahmu? Maka Nabi menjawab, ya Abu Bakar Siddiq, ya ashabi, wahai sahabatku, kalau seandainya wajahku tidak ditutupi oleh awan, niscaya itu matahari akan mati cahayanya, tidak sanggup berpandangan dengan wajahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mau lihat wajah Nabi nggak? Pengen ketemu di mimpi nggak? Dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Jainuddin Al-Maribari, beliau mengatakan, siapa orang yang membaca sholawat ummi dibaca hari Jumat ba'da asar sebanyak 80 kali, pertama Allah ampunkan dia dosa 80 tahun lamanya. Yang kedua, akan dia ketemu dalam mimpi melihat cahaya dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apa? Berapa kali? Hari apa? Jam berapa? Yang mana salawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ya bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika nabiyil, kurang bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Baca sebelum tidur kalau mau lihat wajah Nabi. Allahumma salli wa sallim. Udah dibaca tapi nggak ngimpi ketemu Nabi, malah mimpi dikejar-kejar debt collector. Maaf, mungkin mama punya dosa dengan suami. Mohon maaf, bagaimanapun perempuan hebat ibadahnya. Sholatnya luar, puasa Senin, umroh tiap. Buset, punya pesawat sendiri tiap tahun. Tapi kalau ibu kurang ajar kepada suami, maka amalnya itu mudabdabun bainas sama'i wal ardh. 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 Insyaallah. Amalnya bergantung antara langit dan, maka kita selesaikan dulu masalah rumah tangga. Kalau mau bahagia, saya mau nanya sama ibu-ibu yang solehah. Yakin mama ini istri solehah semua ini. Tapi harus jujur. Siapa yang bohong pulang dari sini nggak bisa kencing. Siap? Jawab jujur. Ibu-ibu yang belakang jawab jujur. Sepanjang rumah tangga dengan suami yang sekarang. Kan saya nggak tahu, mungkin ada yang udah jadi janda. Atau ada yang lagi nyari jodoh, ada? Mudah-mudahan yang statusnya jomblo tahun ini Allah kasih jodoh yang baik dan soleh.
Ku cari-cari teman hidup, sampai sekarang belum juga. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali lagi. Syairnya salah ya? Emang nggak begitu enggak? Oh iya. Hidup bahagia sampai anak, kini telah seorang pria sejati. Dia tampan dan berbudi, dia seorang kiai. Tepuk tangan untuk para kiai. Baru umur-umuran ceramah disuguhin rumput. Insyaallah keren. Mah jawab. Pernah nggak mama nyuruh suami? Ya, yang sana pernah nyuruh suami? Pernah nggak masang muka asam kalau malam Jumat? Ya Allah, ampuni dosa hambamu ya Allah. Coba satu lagi. Pernah nggak mama ngambil duit gak bilang-bilang? Astagfirullah. Ini gimana ngeberesinnya Pak? Dosanya kebangetan ini. Itu yang seolah-olah merasa itu bukan dosa. Tugas istri itu kan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya turut. Nanti saya bahas bagaimana akhlak Sayyidah Khadijah yang luar biasa. Itu yang tadi pengen diampunkan dosanya. Mau diampuni dosanya. Nyuruh-nyuruh suami dosa. Pelatat-pelotot. Ngambil duit. Kata ibu-ibu, jangan begitu. Saya semenjak rumah tangga sampai hari ini belum pernah ngambil. Gak berani saya alhamdulillah. Mau duitnya gak ada. Kalaupun ada saya gak berani. Cuma kalau lagi nyuci. Ini kenapa bilangnya nemu? Itu suami udah kesana kemari nyari-nyari duit Pak. 20.000 buat modal mancing. Nanya sama bini. Mak, lihat duit bapak gak 20.000 di kantong celana? Loh pelakunya ngomong tuh, kagak tuh. Padahal udah masuk ke BKI. Tahu BKI? Bank Kutang Indonesia. Kalau duit udah masuk ke sini, itu udah milik negara kesatuan Republik. Udah gak bisa diganggu gugat. Mau diampuni dosanya? Ibu-ibu ikutin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa seorang istri yang memandang suami penuh cinta sama dengan memandang Hajar Aswad. Masya Allah. Unjuk tangan. Siapa di antara ibu yang suka mandang suami kalau suami lagi tidur? Gak ada. Mulai malam ini amalkan. Pahalanya sama dengan memandang Hajar Aswad. Laki lagi tidur pandang. Ya Allah. Dulu kau sangat tampan sayang. Kenapa malam ini kau seperti ranginang bubuk? Tapi kau adalah surgaku. Unjuk tangan. Siapa di antara ibu yang suka mencium suami kalau suami lagi tidur? Astagfirullahaladzim. Gak tahu pahalanya? Ngaji. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang istri yang mencium suami karena Allah, karena cinta kepada suami, taat kepada suami, 1 kali mencium 70 dosa berguguran. Satu kali nyium berapa dosa? Bagaimana kalau nyerokcok?
Habis itu dosa. Bagaimana kalau malam ini kita amalkan? Ya. Like, suami udah tidur, capek, kerjaan banyak, istri masih melek, pandang sama ibu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Kata suaminya, ba. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ahmad ya habibi, habibi salam, salam alaika. Yang merasa rindu sama Nabi Muhammad, angkat suaranya. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam, habibi. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadal matlabi ya Nabi, ya Rasulullah. لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي، أنت المرتجى يوم الزلام، اشفع لنا يا خلق الأنام، أنت Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita ketemu sama Nabi Muhammad.
Di dunia kita belum pernah memandang wajah beliau. Di dunia kita belum pernah ketemu dengan beliau. Boro-boro ketemu, untuk mendengar suaranya saja kita belum pernah tahu bagaimana suaranya Rasulullah. Tapi kita yakin dan percaya nanti di padang mahsyar tidak satupun manusia bisa memberi syafaat kecuali Sayyiduna Muhammad. Maka hai umat Islam, wahai saudaraku, perbanyak membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Sayyidi ya Rasul. Sok baca sholawat. Yang mau nangis nangis, sampaikan rindu sama Nabi Muhammad. Insyaallah hari Selasa yang akan datang berarti lusa ya. Sekarang hari apa? Minggu, malam Senin deh. Besok Senin. Nah, insyaallah hari Selasa sore Al-Fakir Roma Muda akan berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah untuk berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jamaah yang malam ini saya lihat akan saya sampaikan salamnya di hadapan Nabi nanti. Yang setiap hari menahan lapar. Beliau manusia yang luar biasa. Yang setiap hari mengganjal perut dengan batu. Yang ditawari gunung emas, gunung Uhud, mau jadi gunung emas untuk Nabi. Apa jawaban Nabi? La. Yang saya butuhkan bukan gunung emas. Yang saya butuhkan umat saya masuk surga. Makanya ketika beliau di Taif 8 bulan berjalan dengan Zaid bin Haris, menahan panasnya pasir padang Makkah Arab Saudi, sampai di Taif bukan sambutan hangat yang Nabi terima, bukan ciuman tangan yang beliau terima, bukan lantunan sholawat yang Nabi dengar, lemparan batu kotoran unta, cacian, hinaan yang beliau terima. Sampai Allah menyuruh malaikat Jibril, Jibril, kau bilang kepada Nabi Muhammad, minta kepadaku. Mau minta doa apa? Saat ini juga aku kabulkan, kata Allah. Maka Jibril datang menemui Rasulullah di Taif, dipeluknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, saatnya Anda berdoa kepada Allah. Silahkan minta azab kepada Allah ya Muhammad. Seperti Nabi Nuh minta banjir bandang untuk menghancurkan umatnya yang kurang ajar. Seperti Nabi Lut yang minta lahar api untuk umatnya yang menyimpang dari praksi seksual. Silahkan kamu berdoa ya Muhammad. Sekarang giliran engkau ya Rasul. Minta azab kepada Allah. Minta siksa kepada Allah. Karena penduduk Taif sudah kurang ajar kepadamu. Kemudian Nabi mengangkatkan tangan,
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah. Jangan azab mereka ya Allah. Biarkan mereka tidak beriman, asal anak keturunannya beriman ya Allah. Akan aku simpan doa terakhirku, kata Nabi. Akan aku sampaikan nanti di akhirat, ketika umatku masih banyak yang tidak sholat, masih banyak yang maksiat, tapi di hatinya ada namaku Muhammad, suka bersolawat, hadir maulid Nabi, akan aku tolong mereka dengan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka turun ayat, Allah langsung berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Tidak ada akhlak semulia akhlakmu ya Rasulullah. Sang pencipta memuji ciptaannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka di rumah kalau hidupmu berkah, daripada ngegibah mending baca sholawat. Bikin status daripada bikin status nyindir orang, mending baca sholawat. Daripada sibuk ngurusin nasab, mending baca sholawat. Nggak ada manusia mulia di hadapan Allah bukan karena darah Arab atau bukan. Yang Allah lihat adalah iman dan takwa. Bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan membawa iman dan takwa, iman dan Islam. Nggak ada orang abadi di dunia ini. Cek sebentar, saya lihat jam. Cek. Ehnya matiin Pak. Cek. Gimana? Waktunya makan malam. Kalau di mana-mana itu yang capek itu yang di atas Pak Haji. Yang di bawah mah saya tuh paling nggak suka kalau maulid sampai jam 1 sampai jam 2. Sholawat terus-terusan sampai jam 1. Pas giliran sholat subuh nggak ada. Kata Nabi, la syafa'ati yaumal qiyamah. Syafaat saya berikan bagi mereka yang suka bersolawat tapi tidak meninggalkan sholat. Jangan dibalik, jangan yang wajib jadi sunnah, jangan yang sunnah jadi baca solawat mah sunnah, sholat mah wajib. Biar kata sehari 1000 baca solawat, kalau anda nggak sholat, la tuqbalu, amalnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang susah itu kan pengakuan. Kalau ngaku mah boleh. Ya Nabi, saya umatmu ya Nabi. Mana buktinya? Suka sholawat. Oke, begitu dilihat gak pernah sholat. Subuh kesiangan, duhur kecapean, asar kesorean, maghrib. Kata Nabi, Anda bukan umatku, kata Nabi. Maaf. Hehehe. Yang kanan kompak. Ini yang depan nih. Coba mama sini diam dulu. Ini saya ngetes suara yang ini. Hehehe. Kini ku telah kembali padamu. Nabi kembali padamu. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti syafaat. Penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira. Ini musiknya jadi koplo.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lagi. Lu sini lo. Bapak Ibu, karena di rumah saya lagi sibuk banget ini. Malam ini lagi free fair, persiapan untuk acara malam besok, malam Selasa. Saya tabligh akbar di rumah bersama Kori Legend, Abah Haji Muhammad ZA. Karena Walimatus Safar yang mau hadir boleh. Boleh yang mau hadir. Parung Kuda Sukabumi dari sini cuma 2 jam. Naik tol, keluar tol. Kenapa? Mobil bis. Mending janganlah. Daripada nyusahin saya. Jadi saya harus, dan mohon maaf, memang kondisi badan lagi sakit. Tadi pagi sakit gigi. Benar, berangkat ke dokter, kata dokter, jangan terlalu banyak yang manis-manis. Kenapa emang? Udah manis katanya. Ya. Mohon doain biar cepat sembuh nih. Agak sakit kalau ngomong nih. Insyaallah saya doakan para jamaah yang hadir, Allah panjangkan umurnya. Berkah milik rezekinya. Mudah nyari duitnya. Tahun ini bisa berangkat ke Tanah Suci. Insyaallah salamnya nanti saya sampaikan kepada Nabi. Yang mau silaturahim boleh di follow di TikTok AA Roma Muda. RHOMAMUDA. Insyaallah nanti kita berteman supaya banyak dulur saudara ya. Bapak, Ibu, Mama jaga kesehatan ya. Izinkan saya harus pulang. Aku janji aku pergi hanya untuk kembali. Terima kasih kepada Bang Saprudin yang ngondang via WA walaupun gak ngasih DP. Gak apa-apa, beliau keren. Minta tepuk tangan terakhir untuk para panitia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah kita ketemu lagi. Kalaupun tidak di dunia, insyaallah kita ketemu lagi di surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.